Jadi pedoman kita itu nanti monggo bisa dibuka-buka, dicari buku-buku yang mungkin bisa membantu anak-anak untuk belajar terkait dengan ujian tersebut. Materi yang pertama adalah bilangan cacah, Bapak Ibu. Ini soal nomor satu biasanya muncul adalah soal level 1. Jadi tidak akan ada soal sulit yang muncul di nomor satu. Berarti nomor satu itu nanti akan ada penjumlahan, pengurangan, itu yang paling utama. Dan ketika Bapak Ibu menyampaikan ke murid-muridnya, biasanya menggunakan tangga yang seperti ini. Yang pertama adalah tanda kurung. Biasanya operasi hitung yang ada di dalam tanda kurung itu adalah penjumlahan atau pengurangan. Namun biasanya soal nomor satu ini jarang sekali dikeluarkan di dalamnya ada tanda kurung, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa jadi masih keluar. Yang kedua adalah perkalian pembagian. Di sini termasuk eh, pangkat dan akar pangkat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena pangkat dan akar pangkat ini, pangkat merupakan dari perkalian, akar pangkat merupakan dari pembagian. Dan yang ketiga, ini adalah penjumlahan atau pengurangan. Ini konsep yang harus dikuasai oleh anak-anak. Mari kita lihat dari indikator pertama. Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah, minimal 3 angka. Bapak Ibu, dari tahun ke tahun, soal yang muncul, indikator nomor satu adalah ini. Ini tidak pernah berubah. Di sini minimal 3 angka. Di dalamnya ada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan. Artinya, di dalam soal itu minimal ada penjumlahannya ada 1, pengurangannya juga ada 1. Sebagai contoh yang kami tampilkan di sini, penjumlahannya ada 1, pengurangannya ada 2. Ini masih diizinkan, karena tidak menyalahi aturan. Yang kedua, minimal 3 angka. Di sini saya mengambil contoh ini karena ya saya gunakan yang kemarin-kemarin sebelum ada pandemi, maka di sini saya masih ada 5 angka, ini dikurangi 4 angka, ditambah 4 angka, dikurangi ini 4 angka. Kenapa? Boleh, karena di sini minimalnya 3 angka. Kalau Bapak Ibu ini sudah besok bagaimana urutannya mengerjakan. Jadi nanti kita langsung cepat saja. Namun di sini permasalahannya biasanya soal Jogja itu sukanya ada nolnya jejer, ya, nolnya jejer 2. Nah, nolnya jejer 2 ini menjadi masalah tersendiri bagi anak-anak yang mungkin kemampuannya menengah ke bawah. Cenderungnya banyak sekali yang salah di sini. Namun saya yakin di sekolah Bapak Ibu ini sudah hampir 100% menguasai pengurangan dengan yang 0 jejer 2. Namun bagaimana cara penyampaian untuk yang kelas rata-ratanya menengah ke bawah memang dimulai dari paling belakang sendiri, artinya 1 dikurangi 5 tidak bisa, maka dia meminjam dari 2 ini. 2 ini dipinjam 1, masih 1. Ketika di sini 0, ini membuat anak yang tadi mengalami kesulitan yang luar biasa. Ini 0 ininya
Mohon maaf, suaranya tidak masuk. Suara belum masuk nih. Belum bisa. Iya, internetnya. Internetnya ya. Oke, suara belum masuk. Bismillah. Bapak Ibu, bisa didengar kembali suara saya? Bisa, sudah masuk. Oke, alhamdulillah. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis dalam koneksi internetnya sehingga 5 menit waktu kita berkurang. Oke, Bapak Ibu, mari kita lanjutkan terkait dengan operasi hitung pengurangan ini. Kita lihat Bapak Ibu, ini angka 1 ketika dipinjam 7, ini merupakan masalah yang besar bagi anak ketika di sini ada 0 yang jejer 2.
Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nanti akan saya sampaikan. Biasanya anak ketika 0 di sini dikurangi, maka 0 yang di sini dan 2 di sini juga ada yang tidak dikurangkan sama sekali. Nah, bagaimana cara mengatasi hal ini? Caranya seperti ini Bapak Ibu. Angka ini dilihat sampai bukan angka 0. Ini tidak bisa jalan lagi nggak? Atau ini? Karena saya pen ini. Di sini Bapak Ibu, anak dia memberikan garis sampai bukan angka 0-nya. Sehingga di sini diperoleh angka 200. Nah, 200 ini ketika dipinjam 1, maka akan diperoleh bilangan 109 bisa, maka pinjam angka 0-nya ini akan mengalami kesulitan sehingga anak diminta untuk memberi garis sampai bukan angka 0 sehingga diperoleh angka 200. Ini ngeraske suaranya gitu. Nggak jadi keluar. Enggak, maksudnya ini loh. Apa nek punya aku kan pakai ini. Nggak tahu. Itu nak ada keluar tuh. Suara mati lagi. Mohon maaf, ini suara mati lagi. Coba Bapak, PPT-nya nggak usah di full screen dulu, dicoba dulu. Kadang seperti itu. Nah, coba seperti itu aja, nggak usah di full screen. Nggak usah di full screen. Ya, PPT-nya nggak usah di full screen dulu coba, karena berat memang kalau jaringan internetnya nggak. Nggak bisa ya, nggak bisa satu-satu ya. Betul betul. Kalau pakai bisa di Microsoft Slide, nah terusnya pakai sing ini.
copi-copi. Nah, klik. Nah, klik aja. Nah, copi. Nah, itu lebih enak. Oke, Bapak Ibu sudah bisa didengar? Oke, sampun. Alhamdulillah Oke. sudah. Oke, sudah. Oke, saya ulangi Bapak Ibu. Mohon maaf, berarti ini PPT-nya tidak bisa saya ini ya. Slideshow nggak bisa ya. Oke, mohon maaf, berarti langsung saja seperti ini nanti. Ya. Memang kadang berat sekali kalau full screen. Oke. Apalagi ini ada 133 slide Nah, ini iya. Bapak Ibu, ini luar biasa besar. Iya. Oke, Bapak Ibu, terkait dengan soal ini, jadi di sini ketika ini angkanya 0 Ini kembali mati lagi. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk operasi hitung pengurangan ini memang lebih berat daripada operasi hitung penjumlahan. Nah, setelah sampai di sini, biasanya anak hanya melakukan pengurangannya saja tanpa mengembalikan di jumlah lagi. Jadi nanti anak-anak diusahakan setelah pengurangan ini, hasilnya dijumlah kembali, apakah hasilnya itu nanti akan sama dengan sebelum dikurangi tadi. Itu prosesnya. Nah, untuk soal nomor 1 modelnya nanti bisa jadi akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, namun besok kemungkinan semoga saja angkanya akan diperkecil, bukan 5 angka tetapi semoga saja hanya 3 angka dikurangi 3 angka ditambah 3 angka dikurangi 3 angka atau hanya maksimalnya 4 angka. Itu Bapak Ibu. Kemudian mari kita lanjutkan untuk indikator yang selanjutnya. Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung, perkalian, dan pembagian bilangan cacah. Nah, untuk operasi hitung ini juga masih berkisar di level 1. Di dalam soal ini terdapat pembagian dan perkalian. Nah, untuk Jogja, ketika kita sering mengerjakan atau sering mengecek dari pembagian ini, hampir seluruh pembagian itu ada bilangan 0 di tengah. Ini juga merupakan hal yang berat bagi kami sebagai tim pembuat soal. Ini hanya untuk memudahkan pembuatan pengecoh jawaban, namun bagi anak pengecoh jawaban ini cenderung lebih banyak dipilih karena proses pembagian yang belum tepat. Pembagian ini dimulai dari kelas 3 Bapak Ibu yang modelnya bersusun. Jadi, ketika ada anak-anak yang pembagiannya ini belum lancar, ini kemungkinan besar dalam pembagian nanti hasilnya kurang tepat. Nah, bagaimana prosesnya? Maka anak-anak itu kita ajak kembali ke kelas 3, terutama bagi yang belum bisa pembagian. Atau mungkin pembagiannya masih banyak yang keliru prosesnya.
maka kita harus betulkan dulu Bapak Ibu prosesnya, karena matematika itu mengacu pada proses. Nah, kita lihat, mohon maaf di sini karena tampilannya langsung seperti ini, maka ini Bapak Ibu mohon nanti lebih bisa memahami lagi apa yang kami sampaikan. Ini kita kembali ke kelas 3 dulu Bapak Ibu ya. Untuk pembagian, anak-anak kita minta Bapak Ibu, kalau yang ini kan ada 5 angka, 1, 2, 7, 6, 2, gitu. 12.762 dibagi 18. 12.762 ini ada 5 angka. Maka nanti anak untuk proses di awal, mohon juga untuk hasil yang ada di atas ini, itu juga 5 angka juga Bapak Ibu. Prosesnya, anak diminta untuk membuat daftar perkalian terlebih dahulu. Daftar perkalian itu dimulai dari pembagi kali 0 sampai 9. Jadi anak buat daftar, misalnya ini dibagi 18, berarti 18 kali 0. 18 kali 1, 18 kali 2, dan seterusnya sampai terakhir 18 kali 9. Saya beberapa kali melakukan cara-cara yang saya gunakan untuk disampaikan ke anak-anak, ternyata yang paling mudah dengan cara yang seperti ini. Anak membuat daftar perkalian terlebih dahulu. Kemudian melihatnya, itu angkanya 1 per 1, Bapak Ibu. Ketika 12.762 ini dibagi 18, lihat angkanya harus 1 per 1, yaitu bilangan pertamanya adalah 1. Kita lihat 1 dibagi 18. 18 dikali berapa supaya tidak lebih dari 1, maka hasilnya adalah 18 kali 0. Nah, 0 ini kita tuliskan di atas. 0 ini kita tuliskan di atas. Kemudian 18 kali 0 hasilnya 0 juga dituliskan, kemudian baru dikurangi. Satunya turun. Karena 1 dikurangi 0 hasilnya 1. Kemudian turunlah bilangan 2. Jadi intinya Bapak Ibu, ketika menurunkan angka itu tidak boleh langsung diturunkan 2 angka. Jadi menurunkannya itu harus 1 per 1. Menurunkannya harus 1 per 1. Karena resikonya tinggi sekali terjadi kesalahan dalam menghitung. 2 diturunkan diperoleh bilangan 12. Kemudian dicari 18 dikali berapa supaya tidak lebih dari 12. Ketika anak melihat daftar perkalian yang telah dibuat, maka akan diperoleh 18 dikali 0. Hasilnya 0, 18 kali 0 ini 0-nya kita tuliskan lagi di atas. Di atas angka 2 pada operasi cara pembagian yang bersusun. 12 dikurangi 0, hasilnya adalah 12, kemudian 7-nya baru diturunkan. 18 dikali berapa supaya tidak lebih dari 127. Maka dalam hasil daftar perkalian, anak-anak dapat melihat 18 kali 7 hasilnya adalah 126. Nah, baru dikurangi. Nah, hasilnya adalah 1. Di sini Bapak Ibu, yang menjadi kendala besar adalah ketika anak-anak itu menurunkan angka 6, ini tidak bisa dibagi 18, maka banyak loh anak yang langsung menurunkan angka 2. Jadi langsung diperoleh 162. Itu. Di sini yang menjadi masalah, ya kalau anak yang menengah ke atas biasanya tahu setelah diturunkan 2 angka itu langsung menambahkan angka 0 di atas. Namun bagi anak-anak yang menengah ke bawah banyak sekali yang langsung menurunkan 2 angka tanpa menambahkan angka 0 di atas. Sehingga di sini 16 tadi Bapak Ibu kita kembali. 16 dicari dalam daftar perkalian antara 18 kali berapa supaya tidak lebih dari 16. Maka akan diperoleh 18 dikali 0. Nah, hasilnya 0, kemudian 16 dikurangi 0, hasilnya tetap 16, baru turunlah angka 2. Baru dicari dalam daftar perkalian 18 kali berapa supaya hasilnya sama atau tidak lebih dari 162. Jadi prosesnya seperti ini Bapak Ibu. Memang ini waktunya sudah mepet sekali terkait dengan operasi pembagian karena ini prosesnya luar biasa. Kita harus ngejar waktu. Bulan April besok anak-anak sudah menghadapi ASPD.
Namun kita yakin, percaya bahwa anak-anak kita bisa mengerjakan nanti dengan baik, benar, diarahkan oleh Bapak Ibu guru SD Muhammadiyah Sekota Yogyakarta yang hebat luar biasa. Begini Bapak Ibu ya, untuk operasi hitung pembagian. Mungkin untuk yang tahun berikutnya, ini bisa disampaikan ke anak-anak terkait dengan operasi hitung pembagiannya. Nanti selama beberapa kali pertemuan silakan disampaikan supaya tidak salah konsep Bapak Ibu, karena mohon maaf ini anak-anak yang sudah ke SMP maupun SMA kadang juga akan terbawa proses pembagian yang menurunkan 2 angka sekaligus. Kita lanjut indikator yang ketiga. Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan cacah. Bapak Ibu, di sini ada operasi hitung campuran. Maka di dalam operasi hitung itu kemungkinan ada penjumlahan dan atau pengurangan, penjumlahan dan atau pengurangan, perkalian dan atau pembagian. Mau dimasukkan semua boleh. Namun kemungkinan besok ini akan diperkecil angkanya, kemudian juga bisa jadi operasi hitungnya juga akan dikurangi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, terkait dengan operasi hitung ini, maka konsep di awal tadi yang harus dipahami oleh anak-anak, terutama ini urutan pengerjaannya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ini indikator nomor 3. Kita lanjutkan Bapak Ibu terkait dengan soal selanjutnya. Ini soalnya sudah soal level 2. Kita sering menjumpai Bapak Ibu terkait dengan soal matematika, banyak sekali ketika soal ujian muncul, ini gempar oleh Bapak Ibu guru. Soal ceritanya lebih panjang dari soal bahasa Indonesia. Soalnya kok dawa banget ngeluwi bahasa Indonesia. Ya, memang betul Bapak Ibu, maka di sini yang perlu kita sampaikan ke anak-anak adalah bagaimana cara anak-anak tersebut untuk memahami setiap kalimat yang tertulis di situ. Karena setiap kalimat itu pasti akan berhubungan dengan kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya. Nah, ini soal level 2 Bapak Ibu. Namun saya yakin Bapak Ibu di sini sampun pirsa sedanten bagaimana cara mengerjakannya. Ini saya akan menyampaikan indikatornya saja, dan tadi di awal saya menyampaikan terkait dengan konsep yang harus disampaikan ke anak-anak biar nanti anak-anak tidak terbawa kesalahan sampai di SMP, SMA, dan pada jenjang yang lebih tinggi. Ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya sampaikan Bapak Ibu, untuk slide selanjutnya, ini masih soal level 2 terkait dengan operasi hitung campuran bilangan cacah. Ini yang kami tampilkan di sini sebagai gambaran saja, soal yang kemarin sudah kami tulis dan tidak jadi dikeluarkan karena terkait dengan pandemi COVID-19. Model soalnya seperti ini. Yayan mengikuti kompetisi matematika. Di dalam ruang tersebut telah tertata kursi. Di depan Yayan terdapat 6 baris kursi. Di belakang Yayan terdapat 8 baris kursi. Di sebelah kanan Yayan terdapat 4 lajur kursi. Di sebelah kiri Yayan terdapat 7 lajur kursi. Dari seluruh kursi yang tersedia saat kompetisi, terdapat 12 kursi yang kosong. Banyak peserta yang mengikuti kompetisi tersebut adalah titik-titik. Nah, ini model soalnya Bapak Ibu yang baru kemarin mau dikeluarkan namun tidak jadi. Semoga Bapak Ibu ketika nanti ini bisa disampaikan ke anak-anak dan besok bisa keluar, maka anak-anak sudah tahu bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut. Nah, ketika ini tayangan dalam bentuk slideshow, maka ini ada gambarnya, ini keluar satu-satu mejanya Bapak Ibu. Jadi ada posisi Yayan di sini, tadi di depannya ada 6 baris, di belakangnya ada 8 baris, di sebelah kanannya terdapat 4 lajur, di sebelah kirinya terdapat 7 lajur. Maka untuk menyelesaikannya mencari banyak peserta, di sini 15 baris dikali 12 lajur, itu untuk mencari jumlah kursinya, kemudian nanti hasilnya baru dikurangi 12. Sehingga 15 kali 12 itu hasilnya 180, dikurangi 12, maka jumlah peserta yang mengikuti kompetisi tersebut sebanyak 168 peserta. Ini Bapak Ibu,
terkait dengan soal level 2. Ini masih level 2 nggih, modelnya seperti ini. Nah, kita lanjutkan untuk soal yang selanjutnya, Bapak Ibu. Dulu pernah muncul soal-soal yang menyampaikan terkait dengan kendaraan. Sebagai contohnya di sini, di sebuah tempat parkir terdapat 64 kendaraan yang terdiri dari kendaraan roda 2 dan roda 4. Jumlah roda di tempat parkir tersebut 180 roda. Tarif parkir kendaraan roda 2, Rp2.000 dan roda 4, Rp5.000. Uang yang dihasilkan dari parkir kendaraan tersebut adalah titik-titik. Bapak Ibu, mohon maaf, ketika menemui soal seperti ini, kita jangan menyampaikan dengan cara ataupun konsep yang seperti ini, Bapak Ibu. R2 ditambah R4 sama dengan 64. 2 kali R2, 2 kali ini rodanya karena roda 2, 2 kali R2 ditambah 4 kali R4, di sini 4 kali karena roda 4 itu rodanya 4, sama dengan 182 roda. Kita jangan menggunakan cara seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah konsep untuk anak-anak SMP. Jadi ketika kita sampaikan ke anak-anak SD, konsep ini kurang tepat. Maka bagaimana konsep yang tepat? Kita harus membuat daftar tabel Bapak Ibu. Nah, memang banyak yang di sekolah-sekolah ini menyampaikan, lah wong soal SMP kok dinekene cah SD gitu. Ya kita tinggal bagaimana cara kita menyikapi soal tersebut Bapak Ibu. Karena soal-soal yang mungkin keluar di SMP itu sebenarnya berawal dari soal SD Bapak Ibu. Namun bagaimana cara kita menemukan rumusnya untuk menyelesaikan soal tersebut agar tidak terlihat bahwa itu soal SMP. Nah, di sini kami gambarkan soal tersebut dengan yang seperti ini Bapak Ibu. Jadi dibuat dengan sistem tabel. Roda 2, roda 4, 2 kali roda 2, 4 kali roda 4, kemudian jumlahnya. Biasanya yang muncul ini belum sampai ke total parkir, jadi cuma sampai di jumlah kendaraan. Misalnya dikatakan berapa banyak kendaraan roda 2 di tempat parkir tersebut. Atau banyak kendaraan roda 4 di tempat parkir tersebut adalah titik-titik kendaraan. Nah, dari pilihan jawaban A, B, C, D itu bisa kita masukkan Bapak Ibu biar anak tidak terlalu bingung dalam memilih berapa angka yang akan digunakan. Yang jelas caranya, roda 2 ditambah roda 4 dalam soal jumlahnya adalah 64 ya. Roda 2 ditambah roda 4 sama dengan 64. Jumlah roda 2 ditambah jumlah roda 4, jumlahnya totalnya adalah 182. Kalau dalam pilihan jawaban itu berupa banyaknya kendaraan, maka kita bisa langsung memasukkan ke dalam tabel. Namun jika tidak, maka anak-anak ini harus memperkirakan. Sebagai contohnya, ketika ini roda 2, saya ambil contoh 20. Roda 2-nya 20. Tadi dalam tempat parkir terdapat 64 kendaraan. Maka roda 4-nya mencarinya adalah 64 dikurangi 20 ketemunya 44. 20 dikali roda 2, 20 kali 2 hasilnya 40. 44 dikali 4, 176. Kemudian ini dijumlahkan 40 ditambah 176 hasilnya 216. Kok belum pas? Karena kuncinya jumlah roda itu harus 182. Maka dicari kemungkinan yang lain, angka yang lain. Sebagai contoh ini yang tepat ini roda 2-nya ada 37, roda 4-nya 27. Dikalikan jumlah rodanya 74 ditambah 108 sudah ketemu 182. Oh, berarti di tempat parkir tersebut terdapat 37 roda 2 dan 27 roda 4. Jadi begitu. Kalau misalnya dalam pilihan jawaban hanya menanyakan jumlah rodanya, kita langsung saja kita masukkan yang pada kolom pertamanya atau kolom kedua ini. Itu. Namun jika ditanyakan jumlah parkir ini jumlah biaya atau hasil dari hasil parkirnya, maka ini membutuhkan waktu ekstra untuk menghitungnya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi jangan menyampaikan lagi terkait dengan konsep substitusi eliminasi. Karena ini bukan digunakan untuk anak-anak SD. Namun kita buat dengan menggunakan tabel yang seperti ini. Ini Bapak Ibu terkait dengan bilangan cacah. Mari kita lanjutkan ke bilangan bulat. Kita samakan konsep dulu Bapak Ibu terkait dengan operasi hitung bilangan bulat.
kita lihat di sini saya menyampaikan dulu terkait dengan penjumlahan bilangan bulat. Jika nilai bilangan sama, tambahkan. Satam gitu Bapak Ibu, sama tambahkan. Artinya sama apa? Positif ditambah positif. Negatif ditambah negatif. Hasilnya akan mengikuti. 4 ditambah 5, 9. Negatif 6 ditambah negatif 15. 6 ditambah 15, 21. Karena di sini negatif, maka hasilnya ikut negatif. Nah, untuk konsep yang pertama ini memang lebih mudah untuk anak. Namun terhadap konsep yang kedua, jika nilai bilangan beda, kurangkan. Tadi kalau sama tambahkan, kalau beda kurangkan. Artinya beda kurangkan apa? Positif ditambah negatif, atau sebaliknya negatif ditambah positif. Ini dikurangkan, kemudian tanda bilangan mengikuti yang besar. Sebagai contoh, 9 ditambah negatif 7 sama dengan, di sini negatif, ini maaf 9-nya positif, 7-nya ini negatif, langsung dikurangkan Bapak Ibu, yang besar kurang yang kecil, 9 dikurangi 7, hasilnya 2. Tanda bilangan mengikuti yang besar karena di sini positif yang lebih besar, maka di sini hasilnya positif. Yang kedua, negatif 8 ditambah 5. Ini 8 adalah negatif, 5 ini positif. Berarti di sini beda, kurangkan. 8 dikurangi 5. Hasilnya adalah 3. Untuk bilangan yang besar, ini ada negatifnya, maka hasilnya juga ikut negatif. Bapak Ibu perlu kita sampaikan, terkait mungkin ada anak-anak yang lesnya di luar sana, ada yang ikut bimbingan belajar, ataupun les privat, ataupun les di manapun itu, banyak anak-anak yang mengetahui konsep terkait dengan hutang Bapak Ibu. Mohon maaf, sekali lagi saya sampaikan terkait dengan hutang tersebut, jangan diajarkan ke anak-anak. Sebagai contohnya, saya punya 9, hutang saya ada 7. Tak nggo nyaur utang 7, aku isih duwe 2. Aku duwe utang 8, tak saur 5, utangku isih 3. Dengan konsep seperti itu mohon jangan disampaikan. Karena secara psikologis kita sudah mengajari anak untuk berhutang. Gitu. Jadi konsep yang digunakan mana? Ya seperti ini. Jika sama tambahkan, beda kurangkan. Ini khusus untuk operasi hitung penjumlahan. Gitu Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Terkait dengan pengurangan bilangan bulat. Operasi hitung pengurangan itu adalah operasi hitung penjumlahan dengan mencari lawan bilangannya. Positif lawannya negatif, negatif lawannya positif. Sebagai contohnya, hasil 3 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Kita menghindari dengan hutang Bapak Ibu ya. Mungkin mungkin ada yang menyampaikan hutang itu, ada yang menyampaikan dengan manik-manik, ada yang menggunakan alat peraga, maju, mundur, seperti itu Bapak Ibu. Namun untuk anak-anak kelas 6, cara-cara tersebut sudah tidak bisa digunakan, karena angka-angka yang digunakan untuk kelas 6 itu untuk nilainya, nilai bilangannya itu sudah lebih dari 100. Kalau anak-anak menggunakan manik-manik, ya kelamaan membuat manik-maniknya. Mau membuat maju mundur dengan menggunakan garis bilangan juga akan mengalami kesulitan. Di sini 3 dikurangi 4, kita kembalikan ke konsep penjumlahan Bapak Ibu. Bahwa operasi hitung pengurangan ini adalah operasi hitung penjumlahan. Maka operasi hitung pengurangan ini harus diubah menjadi penjumlahan. Berarti 3 ditambah, karena di sini 4-nya positif, ini lawannya adalah negatif 4. Diperoleh hasil 3 ditambah negatif 4. Kembali ke satam bekur. Ini sama atau beda? Ini positif ditambah negatif. Berarti beda. Kalau beda dikurangkan. Berarti 4 dikurangi 3, hasilnya adalah 1. Untuk nilai bilangannya, ini lebih besar yang negatif, maka hasilnya mengikuti negatif. Begitu Bapak Ibu. Kemudian konsep yang kedua, hasil dari 8 dikurangi negatif 2,
Di sini anak-anak ketika saya melakukan perjalanan bedah kisi-kisi di berbagai tempat Bapak Ibu di SD manapun, anak-anak menyampaikan, saya tanya, yuk nak bagaimana cara menyelesaikan ini? Ada yang tahu? Anak-anak menyampaikan, Pak, itu min ketemu min jadinya plus. Min ketemu min jadinya plus. Mohon maaf Bapak Ibu, ini bukan min. Ini adalah operasi hitung pengurangan. Jadi ketika anak tahunya ini bawah min, ini berarti anak sudah salah konsep. Yang betul adalah kita kembalikan ke operasi hitung pengurangan sama dengan operasi hitung penjumlahan dengan mencari lawan bilangannya. Berarti di sini 8 tanda kurang berubah jadi, diubah menjadi tambah. Negatif 2 lawannya adalah positif 2. Jadi ketemu nalarnya. Kenapa min? Ketemu min jadinya plus. Yang tepat adalah tanda kurang diubah menjadi tambah, lawan dari negatif 2 adalah positif 2, yaitu 8 ditambah 2, ini kembali ke satam bekur, sama atau beda. Langsung dijumlahkan. Jadi seperti ini Bapak Ibu caranya. 1, kita hilangkan konsep dengan sistem hutang. Karena akan mengajari anak, oh berarti oleh utang, nanti akan terbawa dia. Bahkan jajan di kantin pun dia berhutang, dengan temannya berhutang. Secara psikologisnya seperti itu. Kemudian hindari dengan manik-manik. Untuk kelas 6 sudah tidak bisa digunakan lagi cara atau konsep dengan manik-manik. Dengan garis bilangan. Dengan konsep wayang maju mundur atau dengan hewan maju mundur juga sudah tidak bisa. Begitu Bapak Ibu ya. Sebagai contohnya ini soal level 1 Bapak Ibu. Ini biasanya untuk indikatornya hampir sama dengan yang bilangan cacah. Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Minimal penjumlahannya ada 1, pengurangannya ada 1. Jadi ketika di sini menampilkan pengurangannya 2, penjumlahannya 1, boleh. Penjumlahannya 2, pengurangannya 1, boleh. Tapi yang jelas dengan konsep yang ini, maka di sini ada operasi pengurangan yang dilakukan anak-anak pertama kali adalah mengubah operasi hitung pengurangan tersebut menjadi penjumlahan dengan mencari lawan bilangannya. Sehingga di sini sudah tidak ada masalah Bapak Ibu karena sudah ada penjumlahan. Tapi yang masalah ada di sini, ini operasi hitung pengurangan. Nah, itu harus diubah menjadi penjumlahan. Caranya sama seperti tadi, bahwa kurang berubah jadi tambah, kemudian negatif lawannya positif, kurang berubah jadi tambah, positif lawannya negatif. Kemudian kembali ke rumus satam bekur, sama tambahkan, beda kurangkan dengan melihat satu persatu. Ini. Soal bilangan bulat ini sebenarnya mudah, namun konsep bagi anak-anak ini kadang keliru. Ini luar biasa. Ini anak salah membubuhkan bilangan negatifnya, kadang harus dijumlahkan malah dikurangkan, harusnya dikurangkan malah dijumlahkan. Maka ini perlu latihan yang ekstra untuk bilangan bulat. Saya biasanya ketika menyampaikan ke anak-anak bilangan bulat ini materinya malah yang akhir-akhir. Ini baru saya sampaikan. Kita ke indikator selanjutnya. Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat. Di sini perkalian, mohon maaf bukan atau ya, ini dan Bapak Ibu ya. Nah, dan pembagian bilangan bulat. Ini konsep sudah dikuasai oleh anak. Ini saya tidak akan menyampaikan karena Bapak Ibu ini cenderung lebih mudah daripada penjumlahan dan pengurangan. Gitu. Di sini kita selanjut ke indikator selanjutnya. Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung campuran bilangan cacah. Operasi hitung campuran berarti di sini bisa muncul penjumlahan dan atau pengurangan, perkalian dan atau pembagian. Nah, yang jelas konsep anak tadi harus sudah matang Bapak Ibu terkait dengan negatif dibagi negatif, negatif kali negatif, dan seterusnya. Itu. Kemudian yang konsep yang kedua terkait dengan operasi hitung penjumlahan pengurangan.
perlu dikembalikan lagi bahwa operasi hitung pengurangan itu adalah operasi hitung penjumlahan. Jadi anak harus mengubah tanda kurang berubah jadi tambah, kalau positif berubah jadi negatif, negatif jadi positif, baru dikembalikan ke rumus satam bekur, sama tambahkan, beda kurangkan. Seperti itu. Ya. Ini konsepnya benar-benar harus matang Bapak Ibu ya. Makanya kalau saya di sekolahan, ini materi saya sampaikan hampir yang terakhir. Hampir ujian itu baru saya sampaikan karena ini kadang memerlukan perhatian yang luar biasa untuk soal ini. Karena resiko kesalahannya itu anak tinggi pada bilangan bulat. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Soal cerita terkait dengan bilangan bulat. Ini yang sudah sering muncul dan kemarin juga akan dimunculkan tetapi tidak keluar. Tidak jadi. Ini soal level 3. Contohnya, Januar mengikuti kompetisi matematika. Aturan perskoran, jika soal dijawab dengan benar mendapat skor 4. Soal dijawab salah mendapat skor negatif 2. Dan soal tidak dijawab mendapat skor negatif 1. Dari 50 soal yang tersedia, Januar mampu mengerjakan 45 soal. Skor yang diperoleh Januar adalah 139. Banyak soal yang jawab benar Januar adalah titik-titik soal. Nah, kalau di sini pertanyaan sudah banyak soal jawab benar Januar, maka sudah ada pilihan. Misalkan A 40, B 39, C 38, D 37. Ini anak-anak jauh lebih mudah untuk menghitung nanti Bapak Ibu. Karena sudah ada beberapa pilihan jawaban, tinggal dimasukkan saja. Ingat Bapak Ibu, untuk konsep ini juga jangan menggunakan substitusi eliminasi ya. Misalnya benar tambah salah tambah tidak jawab sama dengan 50. 4 kali benar ditambah negatif 2 kali atau salah kali negatif 2 ditambah tidak jawab kali negatif 1 sama dengan 139. Nanti baru dihitung-hitung dikali berapa dikurangi, dihilangkan, dimasukkan. Itu menggunakan cara SMP itu sudah tidak tepat untuk anak SD. Maka paling benar yang menggunakan tabel seperti ini. Kemarin ada yang tanya, Pak, lah bagaimana kalau nanti muncul soal seperti itu? Mencari jawaban benarnya. Jadi Bapak Ibu nanti dalam pilihan jawaban sudah tersedia, maka itu yang kita masukkan. Misalkan dari A tadi 40, maka di sini kita masukkan benarnya 40. Tadi soal yang mampu jawab 45. Berarti kalau benarnya itu 40, maka soal yang salah itu adalah 5. Karena 40 ditambah 5 jumlah soalnya dikerjakan berarti 45. Soal tidak dijawab, 50 dikurangi 45 berarti ada 5. Kita kalikan skor benarnya, kalau 40 dikali 4, hasilnya 160. Salah dikali negatif 2, 5 kali negatif 2, ini hasil negatif 10. Skor tidak jawab, berarti 5 kali negatif 1 sama dengan negatif 5. Maka skor totalnya ditulis 145. Kok belum tepat, kita ambil pilihan yang kedua, 39 ini. Kita masukkan benar 39, dikali 4, 156. Salahnya berarti 6 kali negatif 2, hasil negatif 12, yang tidak jawab tetap 5, tidak berubah, maka hasil negatif 5. Setelah dihitung, total skor yang diperoleh Januar adalah 139. Jadi begitu Bapak Ibu, cara yang kita gunakan untuk anak SD, bukan menggunakan substitusi eliminasi. Jadi ketika muncul soal seperti ini bukan soal SMP saja, tetapi untuk anak SD pun bisa, karena ada konsep dasarnya yang bisa digunakan untuk mengerjakan soal tersebut. Bapak Ibu, bilangan cacah sudah, bilangan bulat sudah. Kita melaju ke pangkat 2 dan 3, akar pangkat 2 dan 3. Ini tidak akan saya sampaikan panjang lebar, karena Bapak Ibu ini sudah pirsa sedaya. Terkait dengan soal seperti ini, level 1 Bapak Ibu modelnya seperti ini. Hasil 76 pangkat 2 ditambah 38 pangkat 2 sama dengan titik-titik, atau ada tanda kurungnya 19 ditambah 18 dalam kurung ya, ada pangkat 2-nya ditambah 38 pangkat 2. Itu juga masih bisa kategori level 1. Nah, untuk selanjutnya, ini yang akar pangkat Bapak Ibu.
Ini Bapak Ibu sudah berso, mungkin banyak cara Bapak Ibu mencari akar pangkat ini. Kita lihat tadi ada angka patokan atau buntutnya ini Bapak Ibu ya. Ini yang kita gunakan. Ketika di sini ini 6, maka kita cari angka patokannya di sini 6. 6 itu antara 4 dan 6 ya, antara 4 dan 6. Nah, kemudian diberi dihitung 2 angka dari belakang, tersisa bilangan 11. Dicari dalam daftar, ini ternyata diperoleh 3 kali 3, ini yang tidak melebihi ya. Maka antara 34 atau 36 pilihannya. Nah, Bapak Ibu banyak cara. Misalkan kemarin ada ambil tengah-tengahnya. 34 dan 36 ini tengah-tengahnya adalah 35. Maka 35 kali 35 cari hasilnya, kemudian dicari hasilnya itu lebih tinggi atau lebih rendah dari bilangan tersebut. Kalau lebih tinggi, maka yang diambil adalah 34. Kalau hasilnya yang diperoleh dari 35 kali 35 itu lebih tinggi dari 1156, maka yang diambil adalah 36-nya. Itu cara pertama. Cara yang kedua, untuk memudahkan anak, ini adalah 34 itu dibulatkan menjadi 30. 30 dikali 30 sama dengan 900. 36 dibulatkan ke atas menjadi 40. 40 dikali 40 sama dengan 1600. Setelah ketemu hasilnya dari masing-masing ini, kemudian diselisihkan dengan 1156. Setelah diperoleh hasilnya, yang selisihnya terdekat yang mana itu adalah hasilnya. Gitu ya. Jadi diselisihkan yang terdekatnya. Itu cara yang kedua. Masih ada cara lain Bapak Ibu, kemarin ada yang menyampaikan namun saya lupa. Ada yang mengatakan bahwa ini dari 3 ini dikalikan 2 terus seperti apa saya lupa kemarin. Tidak saya catat. Kita lanjut ke akar pangkat 3. Ini masih mudah Bapak Ibu. Jadi tidak akan saya sampaikan terkait dengan itu. Nah, dulu yang pernah muncul soal Bapak Ibu, operasi hitung bilangan pangkat 2 dan 3, akar pangkat 2 dan 3 ini masuknya level 2. Pernah muncul indikator itu, siswa dapat menentukan hasil operasi hitungnya. Jadi menentukan hasilnya. Pernah muncul soal, siswa dapat menentukan operasi hitung bilangan pangkat 2 dan atau pangkat 3, dan ini akar pangkatnya juga. Nah, Bapak Ibu, pernah muncul seperti itu, menentukan operasi hitungnya, bukan menentukan hasilnya. Kalau menentukan hasilnya bagi anak-anak lebih mudah. Jadi contoh soalnya seperti ini. Nah, ini contoh soal yang menentukan hasilnya. Namun, dulu pernah muncul menentukan operasi hitungnya. Jadi dalam pilihan jawaban itu A, modelnya seperti ini. Seperti ini modelnya. Kemudian B, hampir sama dengan ini, C hampir sama, D hampir sama. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Sebagai contohnya, operasi hitung yang hasilnya 78 adalah titik-titik, misalnya gitu ya. Operasi hitung yang hasilnya 78 adalah titik-titik. A, B, C, D modelnya seperti itu semua. Untuk mencari solusinya, untuk mencari jawaban yang tepat, mohon anak-anak disarankan untuk memilih menghitung yang C atau D terlebih dahulu. Yang dipilih, yang dihitung adalah C atau D terlebih dahulu. Kenapa C atau D, Bapak Ibu? Karena untuk soal model seperti ini, tidak akan mungkin dimunculkan jawaban itu di A. Ini sebagai bocoran saja. Tidak mungkin dimunculkan di A. Kenapa? Kalau nanti jawaban seperti itu munculnya di A, langsung dihitung anak-anak, wow, udah ketemu hasilnya 78. Maka pengecoh yang B, C, dan D itu tidak bagus. Karena tidak berfungsi. Buat apa itu jawaban B, C, D? Karena jawaban sudah di A. Maka kemungkinan jawaban kalau modelnya menentukan operasi hitungnya, itu mohon anak-anak nanti diarahkan kalau seperti ini silakan dihitung yang C dulu atau yang D terlebih dahulu. Jadi tidak akan mungkin muncul di A.
Begitu ya. Nah, kita lanjutkan ke KPK dan FPB. Bapak Ibu, ini sudah tidak asing lagi. Mungkin yang jadi masalah adalah bagaimana cara mengerjakan KPK dan FPB yang tepat dan cepat, Bapak Ibu. Karena ini butuh kerjasama antara guru kelas 4, guru kelas 5, dan guru kelas 6. Mohon maaf, mungkin guru kelas 4-nya menyampaikan materi KPK dan FPB menggunakan pohon faktor. Guru kelas 5-nya menyampaikan juga menggunakan pohon faktor. Di kelas 6 menggunakan tabel. Nah, ini ketika anak menerima konsep yang baru dengan tabel, ini menjadi sebuah kendala. Padahal untuk soal KPK FPB itu paling nyaman kalau menurut saya itu menggunakan tabel. Gitu. Jadi kita harus kerjasama di sekolahan itu kerjasama dengan guru kelas 4, guru kelas 5, kelas 6 yang diajarkan pertama adalah menggunakan tabel dulu, Bapak Ibu. Kita sampaikan tabel karena yang lebih diterima anak, konsep yang pertama diterima anak itu adalah yang pertama disampaikan. Begitu. Ketika nanti kita mengajarkan menggunakan tabel di kelas 4-5 menggunakan pohon faktor, ini banyak anak yang akan mengalami kesulitan. Padahal ketika soal ujian, itu paling mudah menggunakan tabel atau matriks yang seperti ini. Di sini kata kunci untuk FPB, Bapak Ibu ya, bagilah bilangan-bilangan yang ada, artinya yang ada di dalam soal tersebut, dengan bilangan prima yang bisa membagi semua bilangan. Artinya apa? Kalau masih bisa dibagi dua, bagi dua dulu. Kalau bagi dua ada salah satu bilangan sudah tidak bisa dibagi dua, artinya sudah berubah menjadi ganjil, maka ganti dengan bilangan prima selanjutnya, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, sebagai contoh soalnya nanti akan saya sampaikan. Nah, sebagai contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini soal cerita FPB. Ciri-ciri FPB itu adalah sama banyak, sama rata, atau merata. Dalam kegiatan bakti sosial, Pak Budi menyediakan penghapus sebanyak 288 buah, pensil 324 buah, dan buku tulis 576 buah. Ketiga alat tulis tersebut dikemas menjadi sebanyak-banyaknya kemasan. Setiap kemasan terdiri atas 3 jenis barang. Jumlah barang pada setiap kemasan sama banyak. Selisih pensil dengan buku tulis dalam tiap kemasan adalah titik-titik. Nah, yang saya maksud tadi Bapak Ibu, kenapa lebih mudah menggunakan tabel untuk mengantisipasi soal cerita yang seperti ini? Yuk kita lihat bersama-sama. Penghapus ada 288 buah, pensil 324 buah, buku tulis 576 buah. Kita lihat dalam menggunakan tabel atau matriks seperti ini. 288 ini genap, 324 ini genap, 576 ini genap. Maka bilangan prima yang bisa membagi bilangan genap itu adalah pasti 2. Hasilnya masih genap, genap, genap. Nah, kemudian karena genap masih bisa dibagi 2. Hasilnya 72, 162 dibagi 2, 81, 288 bagi 2, 144. Kita lihat di sini Bapak Ibu, di sini ada bilangan yang sudah tidak genap lagi, artinya sudah berubah menjadi ganjil, 81. Berarti tugas 2 ini sudah selesai. Nah, inilah mudahnya menggunakan FPB untuk mencari soal cerita yang seperti ini. Kalau 2 sudah selesai, ganti dengan bilangan 3. Maka hasilnya akan diperoleh seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini sudah selesai. Kita tidak usah menyelesaikan sampai hasilnya akhirnya 1. Jadi cukup sampai di sini sehingga diperoleh bahwa 8 ini adalah untuk penghapusnya, 9 ini untuk pensilnya, dan 16 ini untuk buku tulisnya. Tinggal kembali ke pertanyaan. Selisih pensil dengan buku tulis dalam tiap kemasan, maka pensil diselisihkan dengan buku tulis. 16 dikurangi 9 sama dengan 7. Jadi seperti ini. Terkait dengan soal seperti ini, ketika anak-anak itu mengerjakan dengan menggunakan pohon faktor, ini resikonya cenderung besar, Bapak, resiko kesalahannya. Karena bisa jadi saya sebagai penulis soal mencantumkan FPB tersebut sebagai salah satu jawaban pengecohnya. Jadi 2 kali 2 kali 3 kali 3. 4 kali 9 sama dengan 36. Jadi dalam pilihan jawaban A 36, B
B 16, C 9, D 7. Nah, seperti itu. Hati-hati, resikonya tinggi ketika menggunakan pohon faktor. Karena prosesnya juga akan lebih panjang, Bapak Ibu. Nah, kita ke soal selanjutnya. Ini terkait dengan KPK, Bapak Ibu. Ini konsep yang diterima anak banyak sekali. Kemarin ini ada anak yang menerima konsep yang mungkin resiko salahnya juga tinggi. Nanti saya akan menyampaikan Bapak Ibu konsep yang resiko salahnya tinggi yang mana. Nanti akan saya sampaikan. Di sini saya menyampaikan konsep yang resiko salahnya kecil. Andi les berenang setiap 3 hari, Budi setiap 4 hari, dan Chandra setiap 5 hari. Mereka bertiga les berenang bersama-sama ketiga kali tanggal 10 Desember 2019. Pertemuan ketiga ini 9 hari lebih awal dari yang seharusnya. Nah, ini muncul soal-soal yang baru kemarin seperti ini. Lebih awal atau mundur ya. Mereka bertiga les berenang bersama-sama pertama kali tanggal ... Tadi diketahui pertemuan ketiga ditanyakan pertemuan pertama. Ini sangat luar biasa prosesnya Bapak Ibu, panjang sekali. Namun nanti kita lihat bersama-sama, insya Allah nanti anak-anak akan bisa. Yang pertama adalah mencari KPK dari 3, 4, 5. Anak-anak harus sudah hafal KPK Bapak Ibu. 3, 4, 5, 60, 4, 5, 6, 60, 7, 8, berapa itu dicari Bapak Ibu. Kemungkinan angka-angka yang bisa muncul dalam soal cerita. Sehingga mampu mengurangi waktu yang dibutuhkan oleh anak-anak. Karena kemungkinan besok itu sepertinya waktu untuk mengerjakan akan dikurangi. Dan jumlah soal kemungkinan juga akan dikurangi. Ini kemungkinan Bapak Ibu ya. Jadi soalnya dikurangi, waktunya juga akan dikurangi. Itu. Nah, untuk mengantisipasi maka anak-anak harus hafal beberapa bilangan KPK dari beberapa angka. Tadi pertemuan pertama yang dicari dari pertemuan ketiga maka lompat 2 hari, maka KPK-nya dikalikan 2. Mencari pertemuan seharusnya 10 Desember 2019 ditambah 9 hari sama dengan 19 Desember 2019. Nah, ini loh Bapak Ibu yang menjadi resikonya. Di sini saya sampaikan rumus yang mungkin lebih mudah bagi anak-anak untuk mencari pertemuan pertama. Karena di sini pertemuan ketiga, maka ya saya pertemuan ketiga dikurangi KPK. Mencari pertemuan pertama itu pertemuan ketiga dikurangi KPK. Pertemuan ketiganya 19 Desember. Dikurangi KPK-nya 120. 19 dikurangi 120 kan jelas tidak bisa. Maka yang harus dilakukan adalah menambah pertemuan ketiga ini dengan jumlah hari bulan-bulan sebelumnya. Dengan menambah pertemuan ketiga dengan jumlah hari bulan-bulan sebelumnya sampai bisa dikurangi KPK. Berarti kalau Desember bulan sebelumnya tambah November, tambah Oktober, tambah September, tambah Agustus itu ya, sampai bisa dikurangi KPK. Ini cara yang lebih mudah. Kenapa? Karena ini hanya kebalikan dari mencari pertemuan ketiga. Misalnya diketahui pertemuan pertama, ditanyakan pertemuan ketiga. Ini saya cuma membalik saja dari itu. Ini yang lebih mudah. Nah, sebagai ilustrasinya, dalam operasi hitung pengurangan seperti ini. 19 Desember tidak bisa dikurangi KPK 120, maka tambah bulan November 30, hasilnya 49, ditambah 31, 80, ditambah September 30, 110, ditambah Agustus 31, 141. 141 ini sudah bisa dikurangi KPK 120. Hasilnya adalah tanggal 21 Agustus tahun 2019. Jadi prosesnya yang seperti ini Bapak Ibu, ini yang jauh lebih mudah. Nah, terkait dengan konsep yang beredar di luar sana, yang mungkin ada Bapak Ibu yang menyampaikan, ini yang resiko kesalahannya tinggi Bapak Ibu. Nah, caranya ada menyampaikan bahwa KPK dikurangi tanggal pertemuan kan itu. KPK dikurangi tanggal pertemuan, berarti KPK 120 dikurangi 19, ketemunya 101 November. Dikurangi umur November 30, 71 Oktober. Dikurangi umur Oktober 31, ketemunya 40 September. 40 dikurangi umur September 30, ketemunya 10 Agustus tahun 2019. Nah,
Bapak Ibu, banyak anak yang sampai di sini itu berhenti proses penghitungannya. Ini yang saya sampaikan kenapa resiko kesalahannya tinggi. Saya sampaikan kenapa resiko saya tinggi, karena di sini 10 Agustus, ini kalau saya bisa jadi saya tampilkan sebagai jawaban pengecoh. Begitu. A 10 September 10 Agustus, B 11 Agustus, C 20 Agustus, D 21 Agustus. Ini saya jadikan jawaban pengecoh. Padahal proses di sini belum selesai Bapak Ibu. Umur Agustus itu kan sampai tanggal 31. 31 dikurangi 10 Agustus, baru ketemu hasilnya 21 Agustus tahun 2019. Nah, ini Bapak Ibu yang saya sampaikan cara yang lebih beresiko untuk anak-anak. Jadi yang cara paling mudah yang seperti tadi saya sampaikan, silahkan tanggal pertemuan ketiga itu ditambah umur hari bulan-bulan sebelumnya sampai bisa dikurangi KPK. Ini ya, ditambah tambah baru dikurangi. Gitu. Kalau yang di sini dikurangi lagi, yang ini yang membuat lupa itu yang ada di sini. Resikonya lebih tinggi. Nah, kita soal selanjutnya untuk yang kemungkinan bisa keluar dan kemarin belum sempat keluar. Tapi kemarin soal model yang ini juga sudah ditulis. Tapi tidak jadi dikeluarkan. Gitu. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Aulia, Budi, dan Cantika les bahasa Inggris. Aulia setiap 3 hari mulai pertama 3 Oktober. Budi setiap 4 hari mulai pertama 15 Oktober. Cantika setiap 5 hari mulai pertama 13 Oktober. Mereka bertiga les bersama-sama kedua kali tanggal titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu kita harus mencari rentangnya. Aulia setiap 3 hari, maka 3, kemudian 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Budi setiap 4 hari, pertama 15, berarti 15 tambah 4, 19, 23, 27. Cantika setiap 5 hari, mulai pertama 13, berarti 13, 18, 22, 27. Maka pertemuan pertamanya ini diperoleh tanggal 27 Oktober tahun 2020. Kembali ke KPK, 345 sama dengan 60. Berarti mencari pertemuan keduanya. Mencari pertemuan keduanya, maka langsung saja Bapak Ibu, tanggal 20 Oktober ini sebagai pertemuan pertama, ditambah KPK 60, dikurangi umur bulan Oktober, dikurangi umur bulan November, ketemu pertemuan keduanya tanggal 26 Desember tahun 2020. Ini model soal yang baru. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini soal level 3. Ini saya cuma segala kemungkinan yang bisa keluar Bapak Ibu. Kita lanjut ke pecahan. Terkait dengan soal ini Bapak Ibu, kemungkinan besar yang muncul untuk operasi hitung penjumlahan pengurangan pecahan ini bisa jadi berupa pecahan, artinya pecahan itu adalah pecahan biasa dan pecahan campuran. Pecahan biasa dan pecahan campuran. Karena dalam pecahan ini ketika dimasukkan desimal itu tidak boleh. Dimasukkan persen juga tidak boleh. Jadi ketika di sini bunyinya pecahan, maka ya hanya pecahan biasa dan pecahan campuran. Gitu. Kalau bunyinya berbagai bentuk pecahan, maka ya semua pecahan bisa dimasukkan. Saya yakin Bapak Ibu sudah perso ini terkait dengan soal seperti ini. Saya lanjutkan untuk soal yang indikator selanjutnya. Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan. Sekali lagi Bapak Ibu, di sini adalah pecahan. Maka yang muncul dalam soal ini tidak boleh ada desimal dan persen. Yang boleh muncul yaitu hanya pecahan biasa dan pecahan campuran. Maka yang harus hati-hati adalah di sini pembagian ini harus diubah menjadi bentuk perkalian dan pecahan tersebut harus dibalik. Kemudian dengan sistem disederhanakan, dicoret-coret. Ini saya yakin anak-anak sudah paham terkait ini. Kita lanjut soal selanjutnya terkait dengan soal cerita. Ini masih sederhana Bapak Ibu, jadi yang mungkin keluar besok kemudian masih sederhana.
Untuk soal yang level sulitnya kemungkinan tidak akan dikeluarkan. Semoga saja. Oke. Karena ya tadi jumlah soalnya kemudian dikurangi, juga levelnya yang akan diturunkan. Jadi yang hanya sederhana saya, bayangan saya. Ini ya saya belum tahu bentuk soalnya seperti apa, karena penulisan itu kemungkinan akan dilakukan minggu depan. Gitu. Nah, Bapak Ibu terkait dengan pecahan, ini yang pasti keluar dari tahun ke tahun, yang seperti ini Bapak Ibu. Mengurutkan berbagai bentuk pecahan, berarti di situ ada pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Untuk Jogja biasanya dikeluarkan ini ada 5. Ini dari terbesar ke terkecil atau sebaliknya. Namun cara-cara yang paling mudah yang pertama adalah ubah semua bentuk pecahan menjadi pecahan desimal, kemudian samakan banyak angka di belakang tanda koma, kemudian hilangkan angka-angka yang sama pada bagian depan, nanti akan saya sampaikan, kemudian urutkan sesuai yang ditanyakan. Nah, sebagai contohnya ini. Di sini persennya 1. Ada pecahan campurannya ada 2, desimalnya 1, pecahan biasanya 1. Bapak Ibu, mohon mungkin mulai diajarkan untuk pembagian-pembagian penyebut dibagi, pembilang dibagi penyebutnya. Nah, dan kemungkinan selisihnya yang antara hasil komanya nanti sedikit Bapak Ibu. Sebagai contohnya ini saya nampilkan ini yang tidak tidak kurang bagus ini Bapak Ibu contohnya. Nanti di buku-buku yang ada di Ultra itu ada beberapa contoh soal terkait dengan pecahan. Ini selisihnya koma-komanya sangat tipis ini. Nah, sebagai contoh gini. 288% diubah jadi pecahan desimal ya. Tadi pertama semua ubah jadi pecahan desimal. Ini semua sudah diubah jadi pecahan desimal. Kemudian yang kedua, hilangkan angka-angka yang sama di bagian depan. Kita bisa pirsani Bapak Ibu. Ini semua bagian depan ini 2. Ini selanjutnya angka 8 ini sama semua. 2 dan 8. Banyak siswa ini biasanya cuma sampai sini, kemudian langsung diurutkan. Ini tingkat kesulitannya lebih tinggi. Namun, ketika di sini 2-nya dihilangkan, 8-nya dihilangkan, maka akan diperoleh bilangan 80, 75, 78, 24, 89. Tentu yang ada di sebelah sini, ini akan lebih mudah diurutkan daripada yang berada di sebelah kiri. Tinggal diurutkan saja Bapak Ibu. Dan untuk pilihan jawaban di soal yang modelnya seperti ini, saya sampaikan, ini kemungkinan besar jawaban itu kalau anak-anak menghitung, mohon nanti yang C atau D terlebih dahulu. Ya, C atau D terlebih dahulu. Alasannya sama, ketika nanti yang A itu sudah langsung jawaban benar, maka jawaban B, C, D ini pengecohnya tidak berlaku dan dikatakan pengecohnya jelek gitu. Maka ini di sini hitung yang C atau D terlebih dahulu. Ini sebagai clue-nya untuk mengurangi resiko kesalahan dan juga waktunya juga lebih bisa digunakan untuk mengerjakan soal yang lain. Ini pecahan Bapak Ibu nggih. Nah, kita lanjutkan ke bilangan terkait dengan perbandingan. Perbandingan ini model soal level 1 ini adalah soal yang mudah. Jadi mencari perbandingan sederhana. Sebagai contohnya, perbandingan usia Aska dengan ayah adalah 2:7. Usia Aska saat ini 14 tahun. Usia ayah adalah titik-titik tahun. Nah, rumusnya Bapak Ibu terkait dengan soal ini, rumusnya adalah DIT, DIK, SOL. DIT ini adalah perbandingan yang ditanyakan, DIK ini adalah perbandingan yang diketahui, SOL ini adalah biasanya angka pada soalnya. Di sini angka pada soalnya adalah 14. Ditanyakan perbandingan ayah perbandingannya 7, kemudian dibagi diketahui perbandingan Aska karena yang diketahui adalah umur Aska, maka perbandingannya Aska ini 2 dikali 14 dengan coret-coret, ini hasilnya 49. Ini soal level 1-nya modelnya seperti ini. Untuk soal level 2, saya masih menggunakan contoh soal yang sama, namun ini ada perubahan sedikit terkait dengan soal tersebut karena levelnya sudah saya naikkan. Perbandingan usia Aska
dengan ayah adalah 2:7. Selisih usia Aska dengan ayah 35 tahun. Biasanya Bapak Ibu, yang muncul soal ini bukan selisih. Namun yang muncul kata-katanya adalah usia Aska 35 tahun kurang dari usia ayah. Atau usia ayah 35 tahun lebih dari usia Aska. Ini yang biasanya sering digunakan. Karena membutuhkan pemahaman anak bahwa lebih dari atau kurang dari ini berarti ada selisih di situ. Usia ayah 5 tahun mendatang adalah titik-titik tahun. Rumusnya masih sama. Did, dik, sol. Didnya adalah perbandingan ditanyakan. Diknya adalah perbandingan diketahui. Yaitu karena tadi selisih, maka di sini selisih perbandingannya si Aska dengan si ayah diselisihkan. Kemudian dikalikan selisih usia Aska dengan ayah. Jangan lupa ditambah 5 tahun. Sehingga diperoleh rumusnya seperti itu. Dengan perhitungan seperti ini, akan diperoleh hasil bahwa usia ayah 5 tahun yang akan datang adalah 54 tahun. Ini untuk soal yang level 2. Kita melaju ke soal level 3, Bapak Ibu. Nah, yang seperti ini, semoga besok tidak dikeluarkan. Karena ini prosesnya sangat panjang sekali. Bapak ngamin mohon ya Pak, ya, proses panjang dan soal yang model seperti ini, harga sebuah pensil 1/2 harga sebuah buku tulis, harga sebuah buku tulis 5/4 harga sebuah ballpoint. Udin membeli ini, Udin membayar dengan ini dan seterusnya Bapak Ibu. Terkait dengan soal yang seperti ini dulu muncul pertama kali pelakunya adalah yang sedang berbicara di depan sini Bapak Ibu. Ini dulu disuruh untuk memunculkan soal level 3, soal baru, akhirnya munculnya yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan ini, maka anak-anak harus mencari perbandingan senilainya dulu. Namun tidak akan saya sampaikan, nggih. Kita cari untuk soal-soal yang kemudian lebih mudah. Perbandingan, skala Bapak Ibu, skala ini masih masuk ke dalam kategori perbandingan. Yang dikenal anak-anak ini boleh JP, boleh UP. JP adalah jarak pada peta, UP atau ukuran pada peta, dan seterusnya. Untuk soal level 1, kita lihat, siswa dapat menyelesaikan masalah sederhana yang berkaitan dengan skala. Nah, seperti ini masih mudah Bapak Ibu ya. Panjang sebuah jalan pada peta 12 cm. Skala pada peta tersebut 1/2 juta. Panjang sebenarnya jalan tersebut adalah titik-titik kilometer. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf, gunakan rumus yang tepat Bapak Ibu ya, dengan menggunakan segitiga seperti ini. Ketika mencari jarak sebenarnya, maka rumusnya adalah JP dibagi SK atau jarak pada peta dibagi skala. Skala ini bentuknya harus diubah menjadi bentuk pecahan biasa. Karena banyak guru-guru yang di luar sana atau yang belajar yang menyampaikan langsung di sini Bapak Ibu langsung jujuk 12 cm langsung dikalikan 2 juta. Kemarin saya pernah menemui anak yang mengerjakan dengan cara seperti itu. Langsung 12 cm kali 2 juta. Loh kok bisa seperti apa? Ya kata guru saya itu ya gitu Pak. Skalanya langsung dikalikan. Jadi rumusnya ini yang digunakan yang di sini berubah Bapak Ibu. Yang di atas ini bukan JP lagi, tapi menjadi JS-nya. Di sini yang JP. Jadi langsung diperoleh mencari JS ini jarak sebenarnya langsung JP kali SK. Itu untuk memudahkan. Berarti kalau dibalik, berarti kalau JS-nya di atas, JP-nya di bawah, berarti skalanya bukan 1/2 juta dong. Tetapi 2 juta banding 1. Kan itu, jadinya terbalik. Nah, kita gunakan konsep yang tepat Bapak Ibu biar tidak terbawa sampai ke SMP. Ini ya, jadi diperoleh jarak sebenarnya 240 km. Ini yang soal level 1. Kemudian soal level 2, kita perhatikan Bapak Ibu, ini sudah ada tingkat yang lebih tinggi. Jarak kota A dengan kota B pada peta 12 cm. Skala pada peta tersebut 1/2 juta. Ini saya masih menggunakan contoh yang sama tadi. Bisma melakukan perjalanan dari kota A menuju kota B. Bisma telah menempuh jarak
127 km. Jarak yang masih ditempuh Bisma agar tiba di kota B adalah titik-titik kilometer. Di sini prosesnya lebih tinggi Bapak Ibu ya. Tadi sudah ketemu jarak sebenarnya 240, kemudian untuk jarak yang masih ditempuh Bisma, berarti 240 dikurangi 127. Berarti jarak yang harus ditempuh Bisma lagi adalah 113 km. Ini untuk yang level 2. Kemudian level 3-nya seperti apa Bapak Ibu? Level 3-nya di sini biasanya ada penanaman tiang lampu ataupun pohon perindang ataupun ada kursi ataupun nanti tempat sampah, ini yang pengembangannya. Dan di sini ada konsep penalaran. Sebagai contohnya, panjang jalan taman kota pada sebuah denah adalah 30 cm. Skala pada denah 1:600. Pada jalan taman kota sebenarnya, setiap 14 meter ditanam tiang lampu. Tiang lampu pertama ditanam mulai dari salah satu ujung jalan. Banyak tiang lampu di jalan taman kota tersebut adalah titik-titik. Caranya masih sama Bapak Ibu, mencari panjang sebenarnya. Skala ini harus diubah menjadi bentuk pecahan, kemudian dibalik sehingga diperoleh hasil yang tepat. Jadi panjang jalan di taman kota tersebut adalah 200 meter. Untuk mencari banyak tiang lampu, maka panjang jalan taman kota dibagi jarak tanam antar tiang lampu, jangan lupa ditambah 1. Nanti konsepnya yang bisa digunakan anak apa nanti akan saya sampaikan. Di sini 210 dibagi 14, ini hasilnya adalah 15. Ketika anak-anak baru menemukan hasilnya 15 lampu, dalam pilihan jawaban pun juga akan tersedia Bapak Ibu. Namun, kenapa perlu ditambah 1? Nanti konsepnya kita gunakan penggaris saja Bapak Ibu. Nah, hasilnya dalam banyak tiang lampunya adalah 16. Saya sampaikan kenapa ditambah 1. Sebagai contohnya ketika kita mengukur sebuah panjang benda yang panjangnya 10 cm, ya, panjangnya 10 cm, maka anak itu kan mulai mengukurnya mulai dari angka 0. Ya kan? Garis pertama mulai dari angka 0 sampai angka 10. Nah, dilihat angka 0 tersebut sampai angka 10 itu ada berapa garis panjangnya? Berarti mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi di situ ada 11 titik. Ini yang konsep yang kita bisa gunakan untuk anak-anak. Satu dengan penggaris. Yang kedua mungkin anak-anak bisa diajak keluar kelas atau masih di dalam kelas kalau misalnya mencukupi. Diatur jaraknya, kemudian anak diminta untuk berdiri dengan jarak berapa meter tiap anak, nanti dihitung berapa banyak anak yang berdiri. Ini kalau tayangan menggunakan slideshow, ini akan terlihat bahwa ini jumlahnya, lampu ini panjangnya 210 meter. Ya. Ketika dibagi 15, ini 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini hasilnya 15. Maka lampunya perlu ditambah 1. Ini lampu pertama, ini lampu yang terakhir, ini lampu ke-16. Ini konsepnya. Ini yang mudah. Nah, ini konsep yang lebih berat, tidak akan saya sampaikan Bapak Ibu, karena ini luar biasa caranya, panjang sekali. Ini. Kemudian saya lanjutkan saja ke geometri dan pengukuran. Geometri pengukuran level 1, level 2, dan level 3. Kita lihat untuk satuan kuantitas Bapak Ibu, gross, lusin, kodi, lembar itu ya yang kita gunakan. Kita lihat untuk soal level 1 Bapak Ibu, jadi masih sederhana. Siswa dapat menentukan hasil operasi hitung satuan kuantitas yang berbeda, menentukan hasil. Jadi contoh soalnya ya bisa jadi cuma seperti ini. Hasil 3,5 gross dikurangi 9 lusin ditambah 11 buah sama dengan titik-titik buah. Nah, contoh soalnya hanya sini aja karena masih level 1. Ini. Kemudian yang soal level selanjutnya, ini yang soal level 3-nya. Pada akhir bulan September, Koperasi Makmur mempunyai persediaan pensil 2 gross, 4 lusin, dan 6 batang. Selama bulan Oktober, pensil telah terjual sebanyak 1 gross, 6 lusin, 8 batang. Pada awal bulan November, Koperasi menambah persediaan pensil 2 gross, 2 lusin. Berapa ini ya? Tidak lihat.
Oh, hanya 2 gauge, 2 lusin. Persediaan pensil Koperasi Makmur di awal November ada titik-titik batang. Nah, prosesnya seperti ini, Bapak. Ini memang lebih panjang, ini yang level 3. Oke. Kemudian untuk satuan berat, ini sebagai kata kuncinya, Bapak Ibu. Untuk berat ini nanti ada beberapa kriteria penggolongan. Yang pertama, ketika mulai dari ton, yang kita gunakan itu satuannya ton, itu maksimalnya cuma sampai ke kilogram. Kalau ton itu maksimalnya ke kilogram. Kalau dari kilogram itu maksimalnya ke gram. Kalau dari gram maksimalnya ke miligram. Nah, sekarang bisa kita lihat, kalau ton ke kilogram itu kemungkinan yang akan keluar adalah berat kendaraan beserta muatannya. Gitu ya, berat kendaraan beserta muatan. Kalau dari kilogram menuju ke gram, berarti kemungkinan adalah berat belanja atau yaitu hanya berat belanja ya, ibu belanja di pasar sekian. Kemudian kalau dari gram menuju ke miligram, ini biasanya digunakan adalah emas. Nah, bagi kami sebagai penulis soal, ya, agar tidak pusing kami dalam membuat soal, sebagai kata kuncinya kami cenderung membuat soal itu dengan satuan ton ke maksimalnya kilogram, yaitu yang kemarin munculnya yaitu berat kendaraan yang bermuatan. Bapak Ibu, untuk menyamakan konsep dengan kelas-kelas sebelumnya, maka kita jangan menggunakan tangga lagi Bapak Ibu ya. Dengan setiap turun tangga kalikan 10, setiap turun tangga kalikan 10, setiap turun tangga kalikan 10. Karena nanti kalau anak ini konsepnya seperti itu, ada anak yang menengah ke bawah, setiap turun tangga bukan dikalikan 100, namun malah dikalikan 20. Gitu. Yang paling tepat ini, paling mudah yaitu dengan sistem yang seperti ini Bapak Ibu. Tangga tersebut digeret, kemudian akhirnya munculnya seperti ini. Sebagai contohnya, 1,2 ton sama dengan titik-titik kilogram. 1,2 ton ini, nilai tempat angka satuannya ini adalah angka 1. 1 ini letakkan di bawah ton. Berarti 1 letakkan di bawah ton. 2-nya letakkan di bawah kuintal. Kalau mau jadikan kilogram, ini tinggal menambahi angka 0 sampai pada kilogram. Kalau mau jadikan gram, ya tinggal tambah 0, 0, 0 lagi. Ini sudah langsung ketemu, tidak usah mengalihkan lagi. 23 kuintal sama dengan titik kilogram. 23, nilai tempat angka satuannya adalah 3. 3 ini letakkan di bawah kuintal. 3 letakkan di bawah kuintal. 2-nya ini letakkan di depannya di bawah ton. Kalau jadikan kilogram, ya tinggal nambah angka 00 saja sampai pada kilogram, sudah langsung ketemu 2.300 kilogram. Nah, ini untuk menghilangkan resiko kesalahan dalam perkalian. Misalnya dibalik Bapak Ibu, 2.300 kilogram, kalau mau jadikan ke ton, ya ini 2.300 ini letakkan nilai tempat angka satunya 0 di bawah kilogram. 0 depannya letakkan di depannya lagi, 3 diletakkan di bawah kuintal, 2 letakkan bawah ton. Agar jadikan ton, maka di sini kalau biasanya saya dikasih garis Bapak Ibu, dikasih garis maka ketemunya ini berarti garis sebagai koma, 2,3 ton. Kan langsung ketemu, tidak perlu membagi-bagi lagi. Contoh muncul soal yang muncul kemarin modelnya seperti ini Bapak Ibu ya. Panjang dan lebar. Nah, ini luar biasa, prosesnya sangat panjang sekali. Semoga besok ada penurunan grade. Soal tidak muncul yang seperti ini, tetapi yang dimunculkan soalnya yang modelnya yang seperti ini, seperti soal terkait dengan satuan kuantitas yang level 1, yang hanya seperti ini. Jadi, sebagai contohnya, 2 ton ditambah 1 kuintal, 1,5 kuintal ditambah 23 kilogram sama dengan titik-titik kilogram. Semoga yang muncul bisa seperti itu. Nah, Bapak ini Oke. Oke. Lanjut Bapak Ibu ke soal satuan panjang. Ini yang saya munculkan adalah level 3 nanti. Namun untuk mencarinya, Bapak Ibu, ini nanti ada beberapa kriteria. Kita lihat satuan kilometer ini maksimalnya hanya ke meter.
satuan kilometer ini maksimalnya ke meter. Meter ini maksimalnya nanti dibuat menjadi sentimeter. Jadi itu pembatasannya. Kalau sentimeter jadikan milimeter. Maka soal apa yang bisa muncul ketika itu satuan kilometer jadikan maksimal meter? Soal meter maksimalnya ke sentimeter. Semoga nanti muncul soalnya juga sama seperti yang pada berat dan kuantitas ya. Cuman berapa? Katakanlah 1,3 kilometer ditambah 4 hektometer ditambah 2 dekameter sama dengan titik-titik meter. Itu Bapak Ibu. Ini muncul soalnya kalau level 3 sebenarnya saya kira juga akan terlalu berat. Kemudian akan direndahkan model soalnya. Chandra memiliki 3 buah kayu berukuran panjang 1,2 meter, 14,9 cm, dan seterusnya. Tiap ujung kayu yang berimpit berkurang 10 cm. Nah, ini di sini. Chandra menancapkan beberapa paku pada kayu tersebut secara berurutan. Paku pertama tancapkan pada jarak 5 cm dari salah satu ujung kayu. Paku terakhir tancapkan jarak 5 cm dari ujung yang lain. Jarak tancap antar paku 1,5 desimeter. Banyak paku yang tancapkan Chandra pada kayu tersebut adalah titik-titik. Nah, Bapak Ibu, model soal ini ketika ini model soalnya terbuka, atau sebuah jalan terbuka atau yang kayu seperti ini, maka perlu ditambah 1 karena perhitungannya sama seperti tadi ketika menggunakan penggaris, perlu ditambah 1. Kita lanjut Bapak Ibu terkait dengan satuan waktu. Oke. Satuan waktu Bapak Ibu bisa muncul hari, bulan, tahun. Tapi cenderung yang akan digunakan untuk memudahkan kami dalam menghitung, mencari jawaban pengecoh, memudahkan kami dalam membuat soalnya, biasanya waktu ini yang ini, jam, menit, detik ya. Ini. Kita bisa mencari soal-soal yang muncul terkait dengan waktu, biasanya adalah terkait dengan lomba lari, balap sepeda, selisih antara kereta dengan bis, ya seperti itu. Jadi soal tidak akan mungkin ya, kemungkinan kecil keluar itu soal terkait dengan belajar. Ani belajar matematika selama 1 jam 58 menit 34 detik. Nah, seperti itu untuk apa ngitung belajar? Jadi secara konsep dalam kehidupan sehari-hari tidak masuk akal, tidak logis belajar kok dihitung waktunya sampai detik. Kemudian belajar IPA 2 jam 15 menit 1 detik. 1 detiknya tadi kok iso tepat banget, apakah setiap belajar lihat jam kan itu? Apakah menggunakan stopwatch gitu. Jadi untuk yang satuan waktu ini cenderung yang digunakan adalah satuan jam menit detik itu untuk yaitu lomba lari. Kemudian perjalanan dari pos A menuju pos B untuk regu dalam kegiatan kepramukaan kan itu. Ya Bapak ya. Kita lanjutkan terkait dengan jarak kecepatan waktu. Level 1 Bapak Ibu, ini yang masih soal sederhana. JKW, jangan sampai salah konsepnya. Ini masih mudah yang seperti ini. Yang menjadi bahan pertanyaan itu kemungkinan yang ketika muncul itu yang berpapasan atau bersusulan. Gitu Bapak Ibu. Nah, kita pelajari bersama-sama. Untuk yang berpapasan ini, syaratnya adalah waktu berangkatnya ini harus sama Bapak Ibu. Syarat berangkatnya harus sama, yang pertama itu. Yang kedua, jalan yang dilalui pun harus sama. Karena kalau jalan yang dilewati itu tidak sama, katakanlah satu melewati jalan Solo, satunya melewati jalan Wonosari, ya tidak akan berpapasan. Gitu. Andi bersepeda dari rumah menuju rumah Badu berkecepatan rata-rata 13 km per jam. Pada saat dan melalui jalan yang sama, Badu bersepeda menuju rumah Andi berjalan rata-rata 15 km per jam. Jarak rumah mereka berdua 5,6 km. Mereka berpapasan pada jarak titik-titik kilometer dari rumah Andi. Nah, untuk rumus papasan Bapak Ibu, waktu rumus papasan itu berarti yang ditanya adalah waktunya terlebih dahulu. Cari waktu papasnya dulu. Mencari waktu papasan itu adalah jarak dibagi jumlah kecepatan. Jarak bagi jumlah kecepatan. Di sini jaraknya 5,6 km.
kecepatannya, tadi kecepatan Andi 13 km per jam, kecepatan Badu 15 km per jam, ini dijumlahkan. Sehingga diperoleh 5,6 km per 28 km per jam. Nah, ini sudah diperoleh seperti ini Bapak Ibu. Dan sebelah kanannya ini, saya tampilkan menjadi 56 km per 280 km per jam. Ini saya hanya mengubah menjadi pecahan yang senilai. Untuk apa Bapak Ibu? Hanya untuk memudahkan saja nanti dalam perhitungan. Karena anak-anak ketika mengetahui di sini ada koma, itu sudah pusingnya luar biasa. 5,6 dibagi 28, ini sangat luar biasa pusingnya. Maka yang di atas ini saya kalikan 10, 5,6 saya kalikan 10, ketemu 56, 28 kali 10, 280. Sehingga bisa disederhanakan lebih mudah. 56 dibagi 28, ketemunya 2/10 jam. Ini tidak usah sampai bentuk 1/5, Bapak Ibu. Kenapa? Karena per 10 ini kan lebih mudah untuk perhitungan daripada menggunakan per 5. Jadi untuk mencari jarak dari rumah Andi, maka yang dicari adalah waktu papasannya tadi, 2/10 dikali kecepatan Andi, bukan kecepatan Badu ya. Karena di sini adalah jarak dari Andi. Sehingga diperoleh 2/10 jam dikali 13 km, ketemu 2,6 km. Ini Bapak Ibu yang papasan. Kemudian yang ini yang berbeda waktunya. Jarak rumah Pak Yuda dan Pak Budi 53 km. Pak Yuda bersepeda motor menuju rumah Pak Budi kecepatan rata-rata sekian. Setelah 12 menit kemudian melalui jalur yang sama, Pak Budi mengendari mobil menuju rumah Pak Yuda dengan rata-rata 50 km per jam. Jarak yang tempuh Pak Yuda saat berpapasan dengan Pak Budi adalah titik-titik kilometer. Berarti tanyakan jaraknya Pak Yuda. Ini Pak Yuda mengendarai sepeda motor. Tadi syarat papasan adalah waktu berangkatnya harus sama. Karena di sini Pak Yuda ini berangkat lebih awal 12 menit, maka Pak Yuda ini harus mencari berapa kilometer jarak yang tempuh Pak Yuda selama 12 menit. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ini 12 menit sama dengan 1/5 jam. Kita cari jarak 12 menitnya, maka kecepatan Pak Yuda kali waktu 12 menit. Berarti jaraknya Pak Yuda yang telah ditempuh selama 12 menit adalah 8 km. Sehingga jaraknya sudah berkurang, yang tadinya 53 km dikurangi 8 km sama dengan 45 km. Jadi itu ya. Yang pertama cari jarak yang telah ditempuh oleh orang pertama. Yang kedua selisihkan jarak dua tempat dengan jarak yang telah ditempuh oleh orang pertama. Sudah ketemu Bapak Ibu, kecepatan Pak Yuda 40, kecepatan Pak Budi 50, dan jaraknya sudah berkurang, bukan 53 lagi ya, tapi menjadi 45 km. Nah, untuk mencari jarak yang ditempuh Pak Yuda, maka pertama adalah mencari waktu papasannya, yaitu jarak dibagi jumlah kecepatan. Jarak 45 dibagi jumlah kecepatannya adalah 90 km per jam. Ketemu waktu papasnya adalah setengah jam. Mencari jarak yang tempuh Pak Yuda, maka kita gunakan kecepatannya Pak Yuda dikali waktu papasan. Bapak Ibu, ketika ini menggunakan tayangan slideshow, maka di sini untuk jarak yang tempuh 12 menit ini masih saya sembunyikan. Kenapa? Karena biasanya resiko kesalahannya anak tinggi. Anak ada hanya menghitung kecepatan Yuda kali waktu Pak Yuda, tidak menambahkan dengan jumlah yang ditempuh Pak Yuda selama 12 menit. Nah, di sini 40 km untuk kecepatan Pak Yuda dikali waktu papasan setengah jam, ditambah 8 km. Jangan lupa di sini. Sehingga diperoleh 20 km ditambah 8 km. Sehingga jawaban jarak yang tempuh Pak Yuda adalah 28 km. Nanti di pilihan jawaban itu ada A 20 km, B 28 km, C saya gunakan untuk pengecoh dari jaraknya Pak Budi. Begitu Bapak Ibu ya. Mohon maaf, ini waktunya juga sudah melebihi pukul 9. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa menyampaikan semua indikator. Namun untuk materi ini nanti saya serahkan ke panitia, sehingga Bapak Ibu nanti bisa gunakan untuk pedoman sebagai bahan untuk menyampaikan ke putra-putri Bapak Ibu. Semoga nanti apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa membantu Bapak Ibu untuk menyampaikan ke putra-putri Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Mohon maaf Bapak Ibu bila dalam saya menyampaikan mungkin terlalu cepat. Yang kedua, banyak materi yang belum tersampaikan.
Yang ketiga, di sini saya hanya orang yang beruntung saja, karena ilmu yang saya miliki juga tidak lebih dari apa yang dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila saya dalam berkata banyak salahnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Suara saya bisa didengar, Bapak Ibu? Halo? Halo? Bisa, Pak. Oke. Alhamdulillah sudah purna atau selesai sesi pertama untuk matematika, dan kita menghaturkan terima kasih kepada beliau Bapak Andri Resdianta yang telah menyampaikan paparan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan segera diolah dengan tim yang ada di sekolah kita masing-masing untuk diberikan kepada anak-anak kita. Baik, saya dari awal pembukaan sampai memandu matematika banyak kesalahan, kami mohon maaf, dan selanjutnya kami serahkan untuk memandu bahasa Indonesia kepada Ibu Layin Fauziah SAG MPD. Maka saya undur diri dan selamat berjuang untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan ASPD nanti Sekolah Muhammadiyah tetap jaya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Layin Fauziah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.